Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana SPD dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Fakultas Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan melakukan di instansi saya, yaitu SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tepatnya di kelas 11 MIPA 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru di era sekarang dituntut buat melek teknologi. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Nah, kalau ini, kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan. Kita mulai aja yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allah. Hari ini, alhamdulillah sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kita bisa berkumpul ya di sini dalam pembelajaran bersama saya, yaitu kimia. Nah, baik, sesuai dengan rencana minggu kemarin kita hari ini adalah belajar kimia, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Baik, untuk mengawali belajar hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM Fadil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, semangat belajar pada hari ini. Baik, nanti ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang semangat luar biasa. Siap ya? Semangat pagi. Semangat luar biasa. Kita fokus semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Sudah hadir? Mana penasihat? Pernah sakit? Padia sakit. Padia sakit. Yumani sakit. Sakit terus? Najwa sakit. Najwa sakit. Nanti ini 5 orang ya sakit ya? Oke, baik. Baik, semoga teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini yang sakit diberikan kesembuhan ya. Semoga nanti kedepannya ya bisa belajar bersama kita lagi. Baik, anak-anak semuanya. Nah, di sini dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi. Ya, di mana subjeknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, namun sebelum kita ke materi laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah di sini ada materi prasyaratnya, yaitu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Itu pada pelajaran sebelumnya ya, yaitu bab apa? Termodinamika. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ya, apa sih eksoterm, endoterm itu apa? Pas atau perpindahan kalor ke lingkungan. Ya.
Kalau misalkan meter itu sistem jarak kalor dari lingkungan. Oke, betul ya, seperti itu ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga ya. Nanti kan kalau panas ya suhu ya. Iya. Nanti juga kita akan membahas ya adanya suhu, kemudian juga nanti adanya reaksi-reaksi. Adapun tujuan pembelajaran anak semuanya, nah di sini tujuannya adalah membedakan reaksi kimia yang berlangsung cepat dan masih cara-cara pengaturan dan penyimpangan bahan makanan untuk mencegah perubahan yang tak terduga. Ya, itu tujuannya. Nanti diharapkan kalian bisa paham, ya nanti bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, nah sekarang kita ada kuis nih. Ya, kita print dulu. Kita buka di web hao.it ya. Nah, IT. Jadi langsung saja nantinya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, nah di sini kita ada pengantar awal ya, video lanjut reaksi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Permana. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tentunya kalian paham ya bagaimana itu kembang api. Nah, kembang api di sini termasuk mengalami suatu reaksi. Nah, reaksinya di sini kembang api yang seperti kita ketahui reaksinya begitu cepat. Jadi dalam hitungan detik bahkan dalam hitungan menit langsung bereaksi. Nah, lalu apakah semua reaksi itu berjalan dengan cepat? Tentunya tidak semua reaksi berjalan dengan cepat. Nah, di sini contohannya adalah perkaratan besi. Nah, tentunya besi ini berkarat tidak cepat, bisa beberapa bulan, bahkan dia bisa berkarat tahunan. Selanjutnya, di sini proses pematangan atau pembusukan pisang. Apakah pisang berproses reaksinya cepat atau lama? Tentunya tidak kedua-duanya. Proses pembusukan pisang atau pematangan pisang di sini bisa jadi berhari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat percobaan berikut ini. Baik, dalam proses pembusukan pisang, kita kupas pisangnya, kemudian pisang kita dibagi menjadi dua. Nah, di sini kita pisahkan. Nah, di mana untuk bagian A kita masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya untuk bagian B kita diamkan di luar kulkas. Kita tunggu waktunya kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, setelah 6 jam, nah kita buka, kita perhatikan di sini. Nah, ternyata di sini kulkas hanya sedikit perubahan ya untuk tampilan pisangnya. Nah, sedangkan di sini untuk di B, nah di sini sebagian besar sudah menghitam pisangnya. Nah, dengan demikian di sini berarti menunjukkan bahwa pembusukan pisang dipengaruhi oleh temperatur ataupun suhu. Nah, sehingga cepat membusuk. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah buah pisang yang diletakkan di luar suhu normal berarti dia mengalami lebih cepat perubahannya, sedangkan buah pisang yang diletakkan di dalam pendingin atau kulkas cukup lama untuk berubahnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan mengapa reaksi itu berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Mengapa ada reaksi yang berlangsung secara cepat dan ada reaksi yang berlangsung secara lambat. Baik, anak semuanya, untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami dan berdiskusi pada pembelajaran kali ini.
Dari video tadi yang sudah kalian lihat, ya dari penjelasan tadi yang Bapak buat videonya, kira-kira nih, ada nggak sih yang pertanyakan atau ada nggak sih masalahnya yang perlu nanti kalian bahas? Ada nggak? Kira-kira? Ya, ini nggak boleh. Saya mau tanyakan, maaf sebelumnya, jadi dari tayangan video tersebut dapat dilihat bahwa di situ ada ketiga buah benda yang berbeda. Nah, dari ketiga buah benda tersebut, mereka mengalami sebuah proses yang dinamakan reaksi. Sebenarnya apa itu reaksi dan apa hubungannya dengan pisang yang membusuk ataupun paku yang berkarat tersebut? Oke, ya. Bagus ya. Oke, berikan waktu dulu buat Tina. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, ya, kita akan diskusi kelompok. Ya, nanti ketika kita diskusi kelompok, di situ kalian akan tahu jawabannya. Berdiskusi kelompok nanti sesuai dengan RKPD. Jadi silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kalian bisa mengakses barcode dari RKPD yang online, silakan boleh. Kemudian materi, laju reaksi, atau juga ada materi laju reaksi dengan PPT-nya ataupun ada yang bahan ajarnya. Baik, sudah siap ya? Baik, nah, nanti di dalam penilaiannya, ya di situ ada penilaian kelompok yang pertama. Terus yang kedua, penilaian individu. Baik, nah di sini Bapak kasih waktu 20 menit ya. Nah nanti setelah 20 menit, kita lakukan presentasi tiap-tiap kelompok maju ke depan. Baik, silakan bisa dimulai untuk praktikumnya. Kira-kira jadi supaya sama itu kan sama yang apa ya, kira-kira aja.
Nah, di mana langkah berikutnya adalah kita presentasi kelompok. Nah, di sini kita sudah berdiskusi, kemudian yang kedua sudah dipraktekkan, ya, melakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Nah, langkah selanjutnya adalah pembelajaran dari kita presentasi kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Hadi sebagai moderator. Dan pemateri pertama yaitu Imal Manusia dia. Pemateri kedua, Laila Imran Fatimah. Pemateri ketiga adalah Tisha Farudana. Pemateri keempat, Mabuka. Dan pemateri kelima, Yogi Wahyuningsi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang luas permukaan atau materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. C. Tablet dan serbuk dimasukkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat habis? Jawabannya yaitu adalah vitamin C serbuk. Hal ini dikarenakan vitamin C serbuk tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding vitamin C lebih besar dibanding vitamin C tablet. Sebaliknya. Nah, di sini ada chemistry box dalam model 4. Setelah kita teliti dan amati, kita melakukan penyelidikan diantaranya yaitu pertanyaan pertama, manakah yang besar luas permukaan molekul A? Manakah yang lebih besar antara luas permukaan molekul A serbuk dibanding molekul A yang butiran? Nah, jawabannya yaitu luas permukaan molekul A serbuk lebih besar dibandingkan luas permukaan molekul A yang butiran. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu manakah yang lebih banyak kemungkinan terjadi tumpukan antara partikelnya? Jawabannya yaitu yang semakin terjadi tumpukan adalah partikel A yang berbentuk serbuk karena materi dari molekul A lebih kecil daripada materi dari molekul yang butiran. Pertanyaan yang ketiga yaitu reaksi manakah yang lebih cepat? Yang lebih cepat mengalami reaksi adalah partikel A yang atau molekul yang Itu, apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Ya, boleh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Rasulullah dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa yang membuat laju reaksi semakin cepat berlangsung? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya laju reaksi adalah tergantung dari luas permukaan materi yang akan dilakukan. Di sini materi yang akan dilakukan yaitu berupa sebuah vitamin, di mana vitamin yang satu dihancurkan atau dirubah menjadi bentuk serbuk, dan yang lainnya yaitu dibiarkan saja berupa tablet. Hal ini dapat kita simpulkan dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Sekian, terima kasih. Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok juga ingin mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai salah satu faktor laju reaksi yaitu suhu. Contohnya pada waktu larut vitamin C di suhu air yang berbeda. Saya Nurintan sebagai moderator. Saya Bunga Zakira sebagai pemateri pertama. Saya Tiara Wulandari sebagai pemateri kedua. Saya Kita Maulina sebagai pemateri ketiga. Saya Kevin Agustina sebagai pemateri keempat. Saya Maria Sana Sebagai pemateri keempat. Baik, dipersilakan untuk pemateri 1. Berdasarkan hasil pengamatan keluarga vitamin C tablet kelompok kami, masalah yang membedakan pada ketiga gelas tersebut ada waktu yang diperlukan untuk melarutkan tablet dengan suhu yang berbeda. Boleh diminum. Ada kan? Perlu kalian tahu di sini ada tablet yang sudah dilarutkan dengan air panas. Dan di sini dengan air normal, sedang ini dengan air dingin. Apakah dalam air panas
air dingin? Jawabannya, pada air normal dan dingin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk larut. Pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih cepat larut? Vitamin C tablet dalam air panas, air normal, atau air dingin? Pada air panas membutuhkan waktu larut 1,15 menit detik. Air normal 2 menit 10 detik. Pada air dingin 5 menit 30 detik. Jadi yang lebih cepat larut dalam praktikum ini adalah air panas. Untuk pemecahan masalah dari dua pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelarutan vitamin C tablet dengan suhu yang berbeda, vitamin C tablet pada air panas lebih cepat larut dengan waktu 1 menit 15 detik. Sedangkan pada air normal memerlukan waktu 2 menit 10 detik untuk larut. Dan pada air dingin, vitamin C memerlukan waktu yang cukup banyak, yaitu 5 menit 30 detik. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pada suhu 60 derajat Celcius dibandingkan suhu 30 derajat Celcius. Kan tadi pertanyaannya, mengapa pada suhu 60 derajat Celcius partikel lebih banyak yang bertumbuhan dibanding pada suhu 30 derajat Celcius? Nah, sesuai dari kesimpulan yang tadi, karena suhu 60 derajat Celcius yaitu suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu 30 derajat Celcius, yang dimana suhu yang tinggi energi kinetiknya pun energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga tumbukan antar partikel pun terjadi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak lihat di belakang masih ada mobil dan sebagainya. Oke, sekarang kita fokus ya. Baik, nanti ketika Bapak bilang, nanti kita kasih sedikit dulu. Ketika Bapak bilang untuk fokus, sebenarnya konsentrasi kumpulan. Oke, ya. Oke, tunggu fokus. Konsentrasi kumpulan. Oke, sudah konsentrasi ya? Bisa dimulai lagi? Ya. Oke, baik. Kalau lagi, sekarang kita ke kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu di soal yang pertama, balon manakah yang lebih cepat mengembang besarnya, balon A atau ke B? Jawabannya yaitu balon B dengan waktu 1 menit 51 detik, sedangkan balon A 2 menit 31 detik. Ini yang balon B, ini yang balon A. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Iman Syediah dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan terkait materi laju reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan berbagai macam satuan, contohnya molaritas. Apabila nilai suatu molaritas tinggi, apa yang akan dialami pada suatu laju reaksi tersebut? Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas. Jadi apabila nilai molaritas suatu larutan tinggi, artinya konsentrasi yang dimiliki oleh larutan tersebut besar, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang pekat. Semakin pekat suatu larutan, maka pengaruhnya pada laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan dengan larutan yang encer. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari keempat yang tadi kita praktekkan dan tadi beberapa kelompok yang empat kelompok itu dipresentasikan dan didiskusikan, kira-kira apa sih kesimpulan dari keempat ini? Yang pertama konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Baik, yang pertama konsentrasi, ada yang mau menyimpulkan? Jadi semakin pekat suatu larutan, maka reaksinya semakin cepat. Kalau lebih encer, maka reaksinya lebih lama. Selanjutnya ada suhu. Ya. Pada suhu yang lebih tinggi, maka laju reaksinya akan lebih cepat, dan pada suhu yang lambat, maka laju reaksinya juga semakin lambat. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya luas permukaan. Ya, silakan.
Jadi dari kesimpulan luas permukaan yaitu semakin kecil partikel maka luas permukaannya akan semakin besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel semakin banyak. Kesimpulan penelitian katalis Bisa ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa kamunya? karena energi aktivitasnya lebih reaktif sehingga reaksi lebih cepat, sedangkan yang terjadi katalis reaksinya lambat karena laju reaksinya kecil. Betul ya. Baik, sekarang saya sebutkan semuanya. Konsentrasi, ya. Jadi ketika konsentrasinya semakin banyak, ya semakin besar, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat, ya akan semakin cepat bereaksi. Sedangkan jika konsentrasinya sedikit, ya maka akan semakin lambat laju reaksinya. Selanjutnya yang kedua, suhu. Tadi kan sudah ada praktek ya. Nah, jadi suhu juga sama. Jadi ada suhu panas tadi kan, kemudian normal sama dingin ya. Nah, jadi ketika suhunya tinggi atau suhunya besar atau panas misalkan, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat. Iya. Maka semakin cepat, kalau kita sangkut pautkan dan pertumbukan, di situ partikelnya akan semakin banyak. Ya, jadi akan semakin banyak dan pertumbukan, sehingga energi aktivasinya akan semakin cepat, ya meningkat nantinya. Dan sebaliknya, ketika suhunya kecil, suhunya kecil atau misalkan dingin, di situ akan semakin lambat laju reaksinya. Karena di situ yang bertumbukannya ya semakin Dikit. baik. Selanjutnya, luas permukaan yang ketiga, ya. Jadi ini apa yang berapa permukaan? 1, 2, 3 permukaan. Saya potong bagi 2. Ada berapa permukaan jadinya? 6 permukaan. Ya, saya bagi 3. 9 permukaan. Saya bagi lagi jadi 4. 12 permukaan. Ya. Jadi semakin kecil, ya semakin kecil zatnya, partikelnya, ya, jadi akan semakin luas permukaannya. Apalagi kalau misalkan kita bungkus ini semakin luas sekali permukaannya, ya. Dengan demikian, luas permukaan itu berarti semakin kecil luas permukaannya, maka semakin kecil zatnya, ya, maka luas permukaannya akan semakin luas. Nah, di situ ketika luas permukaan semakin luas, maka akan semakin cepat reaksinya. Ya, dibandingkan dengan yang kecil. Jadi kalau permukaannya kecil, maka akan semakin lama. Ya, akan semakin lama. Jadi jangan dilihat besar bendanya, besar zatnya, tetapi yang dia adalah luas permukaannya. Oke, seperti itu. Katalis tadi. Nah, jadi katalis di situ ketika suatu zat, ya, atau suatu larutan dicampurkan atau ditambahkan katalis, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Tetapi si katalis tersebut tidak ikut bereaksi, hanya sebagai mempercepat saja. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Ya. Pertanyaan, Kak. Jadi dari ketiga faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ini artinya berbanding lurus ya Pak. Begitu misalkan dari konsentrasi itu misalkan semakin besar konsentrasinya maka akan semakin cepat laju reaksinya. Begitupun dengan ketiga faktor yang lain. Ya, jadi betul. dapat disimpulkan bahwa dari keempat faktor ini mereka semua itu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Ya betul, berbanding lurus ya. Terima kasih. Terima kasih, Ima. Berikan aplaus buat Ima. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nah baik, sebelum kita mengakhiri ya kegiatan pada hari ini, kita ada post test ya. Di sini post test tujuannya adalah seberapa pemahaman kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan.
Kemudian yang keduanya adalah Lailati 90. Oke, yang lainnya alhamdulillah ya sudah mulai standar lagi dibandingkan nilai yang pertama tadi sama yang kedua sudah lebih baik lagi. Oke, berikan aplaus buat kita semuanya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah semuanya. Sekarang kita ada refleksi ya. Silakan di scan barcode-nya di bagian refleksi. Sejauh mana kalian mulai paham dan materi yang kalian belum paham. Nah, kemudian apa sih langkah selanjutnya, tindak selanjutnya? Nah, sehingga tindak selanjutnya yang kalian belum paham berarti harus kalian direalisasikan seperti apa, ya, supaya kalian lebih paham lagi. Baik, terima kasih karena semuanya selesai pembelajaran pada hari ini mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi yang dengan model PBL dengan berbasis praktikum dan IPEK ya itu. Nah, baik, selanjutnya adalah nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas yaitu materi perhitungan ya, perhitungan laju reaksi untuk minggu depan ya. Baik, anak semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian ikuti doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, setidaknya adalah kesuksesan itu adalah pencapaian dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi ketika kita terus berusaha dari yang terkecil, maka insya Allah dari yang terkecil itu akan menjadi besar. Dan tetap semangat belajarnya sehingga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang sukses nanti ke depannya dan bisa membanggakan orang tua kalian. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.